ardun diartikan bumi. Kata ardun yang ada dalam Al-Quran diartikan sebagai bumi. Akan tetapi tidak semua kata itu diartikan sebagai bumi. Karena ada juga yang digunakan untuk menginformasikan penciptaan alam semesta dengan sistem tata surya, solar system, yang belum terbentuk seperti sekarang. Sebagaimana yang dimaksud dalam Quran Surat Hud ayat 7, Surat Al-Anbiya ayat 30, As-Sajdah ayat 4, Fussilat ayat 9-12, dan Surat At-Tariq ayat 12. Langit dan bumi diciptakan dalam 6 masa. Quran Surat Hud ayat 7. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dan arsy-Nya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata. Quran Surat Hud ayat 7. Langit dan bumi awalnya menyatu. Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka, mengapa mereka tidak beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Penciptaan langit dan bumi pada 6 masa. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? As-Sajdah ayat 4. Juga disebutkan dalam surat Fussilat 9-12. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada. Dzalika rabbul alamin. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha. Faqaddara fiha aqwataha fi 4 ayyam. Sawa'al lis-sa'ilin. Summa stawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karha. Qalata ataina ta'i'in. Faqadahunna sab'a samawati fi yawmaini wa awha fi kulli sama'in amra. Wa zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabiha
wa hifza, dzalika taqdirul azizil alim. Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan seluruh alam, dan Dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dan kemudian Dia berkahi, dan Dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa, memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya. Kemudian Dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu Dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa. Dan pada setiap langit Dia mewahyukannya urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi kami hiasi dengan bintang-bintang. Juga dalam surat At-Tariq ayat 12. Al-ardu zatis sadaq, dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Kata ardun dalam ayat ini lebih tepatnya diartikan sebagai materi, yaitu cikal bakal bumi. Ia telah ada setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jagat raya alam semesta. Sebab menurut penelitian para ilmuwan, bumi baru terbentuk setelah 4,5 miliar tahun yang lalu, dan tanah di planet bumi kita ini baru terjadi sekitar 3 miliar tahun yang lalu sebagai kerak di atas magma. Berbeda dengan as-sama yang artinya langit. Kata sama di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 461 kali dalam 80 surat. Hanya disebutkan dalam bentuk mufrad atau tunggal saja, dan tidak pernah dalam bentuk jamak. Ini dimaksudkan agar manusia tidak tercengang dan tidak untuk menuntut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menunjukkan bumi yang lain. Bila ardun disebutkan secara eksplisit berjumlah 7, tentu bertentangan dengan apa yang mereka saksikan setiap hari karena mereka hidup di bumi. Oleh karena itu, sangat sesuai dengan daya nalar manusia, penyebutannya secara implisit berjumlah 7 sebagaimana dalam surat At-Tariq ayat 12 ditujukan khusus kepada para pakar dan kaum intelektual yang dapat mengetahuinya setelah melakukan penelitian
dan penganalisaan. Dengan kata lain, pada alam semesta ini tidak hanya ada satu bumi, tetapi ada bumi lain selain dari bumi kita ini. Al-Quran juga mengisyaratkan stabilitas umum permukaan bumi. Ia diciptakan dalam bentuk hamparan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 22, Ar-Ra'd ayat 3, Toha ayat 53-54. Ini maksudnya agar bumi dapat dijadikan tempat tinggal oleh manusia. Dengan bersifat hamparan itulah manusia mendapatkan berbagai kemudahan hidup di bumi ini. Al-Mulk ayat 15. Disebutkan bumi diciptakan dalam bentuk hamparan. Al-Baqarah 22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air atau hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahuinya. Juga disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 3. Wa huwa alladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn itsnaini yughshil laila an-nahar. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam dengan siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Agar bumi yang terhampar ini tidak terguncang dan tergulung, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melengkapinya dengan gunung-gunung. Gunung-gunung inilah yang berfungsi sebagai pasak yang mengokohkan bumi dan menarik hujan serta mengatur suhu udara dan aliran air. Quran Surah An-Nahl ayat 15 dan An-Naba ayat 6 dan 7. Dengan sempurna dan stabilnya bumi,
manusia dapat hidup di atasnya dengan tenang dan tentram tanpa gangguan dan ketakutan. An-Naml ayat 61. Disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 15, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subulan la'alakum tahtadun. Dan dia menancapkan gunung di bumi agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. An-Nahl 15. Al-Quran juga menegaskan bahwa bumi diciptakan Allah untuk kepentingan manusia. Al-Baqarah 29, An-Nahl 12. Karena itu segala keperluan manusia disediakan Allah di bumi ini, diantaranya adanya penyediaan air, Al-Anbiya 30. Aneka tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, Al-An'am 141. An-Nahl 11, Fussilat 39, dan Qaf 9-11, dan bergantinya siang dan malam, hewan, angin, awan, dan sebagainya, Al-Baqarah 22-164, dan An-Nahl 5-8. Bumi diciptakan Allah untuk kepentingan manusia. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Al-Baqarah 29. Quran Surah An-Nahl ayat 12. Wasakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamar wan nujumu musakhkharatun bi amri inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Nahl 12. Karena itu segala keperluan manusia disediakan Allah di bumi. Di antaranya adanya penyediaan air. Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Aneka tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Al-An'am 141 dan An-Nahl ayat 11.
Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air? Maka mengapa mereka tidak beriman? Al-Anbiya ayat 30. Al-Quran juga menjelaskan proses penciptaan manusia dari bumi atau tanah. Adam diciptakan Allah dari tanah. Al-An'am ayat 2. Al-A'raf ayat 12. Al-Hijr ayat 26 dan 28 dan 33. Sedangkan keturunannya dari sari pati atau ekstra yang berasal dari tanah. Al-Mu'minun ayat 12 atau dari tanah liat. Ar-Rahman ayat 4 dan lain-lainnya. Pada dasarnya semua itu berasal dari tanah atau bumi ini. Sekian sumber bacaan Ensiklopedia Al-Quran.